Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Asberius Hasugian, NIM 0500446688, Prodi Sistem Informasi UPB-JJ Pekanbaru. Pada kali ini saya akan presentasikan tugas 3 saya, yaitu praktikum transaksi dan praktikum data terdistribusi. Baiklah, kali ini kita akan menggunakan database yang pada tugas kedua minggu lalu, dan kali ini kita akan tetap menggunakan PHP MyAdmin. Dan di sini kita telah menyiapkan datanya, yaitu database rumah sakit. Dan kali ini kita akan memulainya dengan PHP MyAdmin untuk menambah data pasien menggunakan routing. Routing di sini kita langsung masuk ke data rumah sakit, masuk ke routines. Sebelumnya ternyata di dalam panduan itu disebutkan bahwa dalam routing itu tipe datanya itu sudah support dengan InnoDB. Dan di sini kebetulan kita data kita udah tipenya InnoDB, Inno Database. Nah, untuk create nama data pasien itu masuk ke routine, dan create new table, create new routines. Di sini langsung kita masukkan transaksi 1, dan ini di bagian parameter ini, kalau memang ini tidak ada parameter di sini, ini kita hapus saja di sini, di drop di sini. Nah, drop di sini ini akan hilang. Kita tinggal masukkan data parameter yang kita punya. Kebetulan di sini sudah ada parameter 1, kita masukkan. Yang biar tidak lama untuk mengetiknya, saya sudah kopikan di sini. Parameternya ini bikin start transaction, insert into pasien, pasien data. Di sini ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Value-nya di nomor 6. Kebetulan ini bukan nomor 6, saya buat tadi nomor 107. Seperti itu. Nah, setelah itu ini belum kita masukkan data commit-nya. Nah, sehingga kita walaupun kita save dia, namun data itu belum masuk ke data pasien. Belum masuk ke data pasien. Nah, di sini kita masukkan lagi create new routine untuk transaksi kedua, transaksi 2. Nah, ini selalu ini kalau memang tidak perlu ada parameternya, ini kita hapus saja. Ini kita hapus. Nah, sehingga parameter yang kita masukkan tidak terhalang nantinya, tidak menjadi error. Dan di sini error loading. Nah, ini dia parameter yang kedua. Karena tadi di perintahnya belum dimasukkan commit, sehingga data yang dimasukkan tadi hanya ada tersimpan di transaksi 2. Dan di sini kita masukkan data yang kedua itu dengan parameter ini, dan kita klik go. Nah, kita klik go, ini nanti hasilnya akan tersimpan di database pasien. Nah, di sini kita masukkan lagi parameter create new routine yang ketiga. Create new routine yang ketiga ini menggunakan data rollback. Data rollback ini
ini fungsinya untuk seandainya kita ada kesalahan. Nah, ada kesalahan, data ini kembali ke semula sehingga datanya bisa dilanjutkan dengan benar. Dan ini prosedur datanya seperti ini. Nah, ini di sini kita mau update data pasien, set nama pasien itu Danar, dan pasien sama pasien itu pasien yang ketiga kita rollback, sehingga rollback dan commit sehingga data Danar itu tidak jadi dirubah di database pasien. Dan kita select N dan go. Nah, dan hasilnya seperti ini. Dan untuk create routines yang keempat itu yaitu mengenai save point. Nah, seandainya kita melakukan input data, input new routines, save yang transaksi yang keempat. Nah, di sini ini kita drop aja karena parameternya tidak digunakan. Kita masukkan parameter datanya yaitu terkait yang keempat, bukan yang keempat. Transaksi itu yang menggunakan rollback dan update data pasien. Di sini kita masukkan data pasiennya, ternyata ada kesalahan, sehingga kita rollback. Jadi data itu tidak dilakukan, update-nya tidak dilakukan. Ternyata yang benarnya adalah Septin. Nah, di sini data Hanif tidak jadi diupdate. Nah, untuk yang kelima yaitu ini terkait save point. Nah, save point ini parameternya kita masukkan ini, kita masukkan datanya, parameternya. Di sini insert pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan value-nya nomor ini dia ID pasiennya, namanya Hanif, dan ini alamat pasien Jalan Babakan, dan jenis kelaminnya laki-laki. Nah, kita save point di sini dan kita masukkan lagi pasien yang berikutnya. Misalnya pasien Tina, ID pasiennya 10, nama pasiennya Tina, alamatnya di Jalan Sangkuriang. Nah, kita rollback karena ini tidak jadi kita masukkan. Nah, yang kita simpan tuh save point di poin 1. Rollback to save point. Jadi kembali ke poin 1 ini dan kita lanjutkan ke ID pasien yang berikutnya, dan hasilnya kita masukkan lagi ID pasien 110, nama Lutfi, dan alamatnya Jalan Diponegoro, dan ini kita go. Nah, dan
panggil dari ini, kita call untuk transaksi 5, dia akan muncul call transaksi 5, misalnya transaksi 5. Transaksi 5. Nah, makanya data muncul. Nah, data muncul di sini. Jadi tadinya data yang saya masukkan bernama Tina di 109, tapi karena sudah di rollback ke poin 1 dan lanjut ke perintah berikutnya, masukkan insert data pasien baru, sehingga nomor 109 terloncat. Di sini terbukti. Nah, ini data transaksinya sudah berhasil. Dan berikutnya untuk menambah tabel. Untuk menambah tabel di sini dibuat untuk menambah tabel di create di sini, masuk ke rumah sakit. Nah, masuk ke sini untuk menambah tabel, masukkan parameter untuk tabel. Nah, kebetulan kita mau nambah tabel obat, sehingga kita buat parameter untuk tabel. Nah, ini bentuk tabel obat. Nah, dan ini tabel untuk transaksi obat. Nah, selanjutnya sesuai dengan panduan untuk create tabel sudah kita lakukan. Kita akan melakukan trigger ini berupa data obat yang sudah kita masukkan, dan kita akan membuat trigger di bagian transaksi obatnya. Nah, untuk perintah-perintah triggernya itu berupa before insert, after insert, before update, after update, before delete, after delete. Nah, setelah kita melakukan ini, kita setelah kita melakukan create tabel rumah sakit tadi, ternyata kita harus melakukan ini desainer, desain yang kita lakukan tadi. Nah, kebetulan tadi kita buat tadi itu untuk tabel obatnya itu ada ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok. Dan untuk transaksi obat
itu ada ID transaksi, ID pasien, dan ID obat, baru jumlah dan total harga. Nah, di sini relasinya itu ID pasien, transaksi obat berelasi dengan ID pasien. Hubungan antara transaksi obat dengan pasien. Jadi kalau mau bertransaksi dengan obat harus ada ID pasiennya, dan transaksi obat relasinya dengan obat yaitu ID obat dengan ID obat. Jadi harus ada, untuk melakukan transaksi obat harus ada ID obatnya dulu. Nah, inilah relasinya. Nah, untuk selanjutnya itu kita lakukan trigger. Untuk trigger kita melakukan transaksi obat. Nah, di sini kita coba transaksi obat, kita masukkan insert, nah misal kita masukkan di sini kode obatnya, transaksi 3 ini yang nama pasiennya, ini ID obatnya misal betadine. Betadine jumlah 1, harga 7.000. Nah, ini kita go. Ya, ini untuk data transaksi obat sudah kita lakukan, dan kita cek apakah data obat berkurang. Ya, berkurang. Nah, di sini tadinya betadine itu stoknya 5. Nah, setelah di insert data transaksi obat, ada pembelian atas nama Hanif tadi. Nah, maka stok obatnya sudah berkurang. Nah, demikianlah penjelasan dalam praktikum 3 ini, yaitu praktikum transaksi data dan data terdistribusi. Akhir kata, jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.